Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Mas dan Mbak sekalian yang mengambil mata kuliah pengukuran parameter penduduk dan sosial ekonomi. Untuk pertemuan ketiga ini, mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, ya seperti yang sudah teman-teman sudah dengarkan di pertemuan kedua kemarin, dengan pertemuan sinkron, sudah dijelaskan bahwa untuk kuliah pengukuran parameter penduduk dan sosial ekonomi sifatnya adalah project base, ya karena ini 3 SKS, jadi ada praktikumnya. Nah, untuk mensinkronkan antara praktikum dan kuliah, maka dilakukan kegiatan berupa project base ini. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan, Mas dan Mbak, apakah sudah melaksanakan kegiatan project base dengan baik atau belum, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen-dosen. Silakan bisa dilihat untuk pertemuan ketiga ini untuk modulnya sudah ada di psikologi masing-masing. Silakan dilihat, dibaca dan dipelajari. Di sini saya akan mengulang dulu mengenai apa sih pembelajaran yang dilakukan. Pertama adalah memperoleh data, ya, melakukan perhitungan dan menyajikan data. Oke. Yang Mas dan Mbak lakukan saat ini di pertemuan 2, 3 hingga terakhir adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana Mas dan Mbak mengumpulkan data dari instansi apapun, terutama BPS ya, atau instansi yang lain yang ada di wilayah kabupaten tempat Mbak dan Mas sekalian tinggal. Oke. Jadi kalian bagaimana memperoleh datanya, melakukan perhitungan, ya, menjadi jumlah, proporsi, rasio, dan tingkat, menyajikannya dalam bentuk data atau tabel, dan juga mendeskripsikan data. Jadi ketika mendapatkan data, bisa saja data yang didapatkan masih berupa tabel, tapi perlu ditampilkan dalam bentuk grafik atau peta. Ya, bisa saja datanya masih berupa jumlah saja, belum berupa hasil perhitungan seperti rasio, tingkat, atau proporsi. Nah, Mas dan Mbak sekalian bisa menggunakan itu untuk mengolah data-data yang didapatkan. Oke. Nah, itu juga sekalian untuk pembelajaran Mas dan Mbak sekalian, ya, dalam perkuliahan ini untuk nanti ketika mengambil skripsi, apabila skripsinya itu tentang sosial ekonomi khususnya, dan juga untuk yang lain. Karena kalau berbicara masalah menyajikan data atau mendeskripsikan data, itu semua skripsi apapun melakukan ini. Ya. Tidak terbatas untuk skripsi sosial ekonomi saja. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini yang Mas dan Mbak sekalian dapatkan. Nah, mari kita akan sedikit mereview hasil yang sudah teman-teman kalian kumpulkan untuk tugas kedua. Memang belum selesai ya untuk kelas saya karena deadline-nya hari Jumat, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran karena di akhir di pertemuan ketujuh kalian harus mengumpulkan secara lengkap dari bab 1 hingga bab 5 mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kependudukan di wilayah tempat tinggal kalian. Oke. Oke. Nah, ini akan kita lihat dulu template-nya ya. Jadi, ini Mas dan Mbak sekalian, mungkin ada yang sudah mendengar, yang belum. Jadi ini adalah profil penduduk di wilayah kalian. Di sini sudah dijelaskan, sudah dibuat formatnya oleh dosen, apa saja isinya. Tinggal diikuti saja, ya. Tinggal diikuti saja. Jika misalnya Pak, saya dependensi rasionya nggak ada Pak, berarti bisa dilakukan perhitungan. Karena apa? Jumlah penduduk, usia produktif dan usia non produktif, tinggal dihitung sesuai rumus. Jadi ada kabupaten atau kota tempat kalian tinggal yang sudah langsung muncul hasilnya, tetapi ada juga yang harus kalian olah. Oke. Jadi tidak kemudian serta-merta kalau kalian mencari data, datanya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh ini, tabel ini. Bentuk tabel seperti ini, tidak semuanya seperti ini. Ada yang perlu kalian harus olah dulu. Oke. Jadi silakan datanya diolah sesuai dengan apa yang dibuat, ya, yang di sini. Ini contoh ini. Kalian sudah punya ini, tapi kalau rasio sudah ada belum, Pak? Oh belum, hitunglah sesuai dengan rumus.
di demografi sudah pernah dapat, di kuliah di kuliah geografi penduduk sudah pernah dapat, juga bisa kalian cari di Google atau di YouTube bisa kalian dapatkan ini semua. Nah ini contohnya. Jadi urutannya sudah disamakan seperti ini. Ya, jadi ini sudah sangat membantu sekali bagi Mas dan Mbak sekalian. Sangat membantu sekali. Tinggal mengikuti saja, tinggal diisi. Nah, sehingga selain itu dilengkapi tabelnya. Kalau tabel kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk gambar grafik, atau bentuk peta. Nah, inilah bentuknya. Oke, ini saya contohkan. Nah, ini contohnya. Ini sudah membuat profil penduduk, tetapi tidak sesuai format. Monggo silakan dilihat. Potensi wilayah. Kita tidak bicara potensi wilayah untuk tugas kedua. Yang dibahas adalah kondisi kependudukan. Nah, coba kita lihat profil penduduk. Ya. Nah, ini contoh tugas yang belum tepat, belum benar. Jadi Mas dan Mbak sekalian itu saya tahu kalian banyak kegiatan di luar, mungkin membantu orang tua dan seterusnya, tetapi jangan kemudian bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Nanti kalau sudah ngerjakan tugasnya malas-malesan, dapat nilainya jelek, kecewa, harus mengulang lagi. Jadi jangan sampai mengalami kekecewaan. Ini contohnya, ini belum tepat. Nah, ini kita bicara sektor industri, padahal di bab 2 ini kita hanya bicara soal penduduk saja. Nah, ini contoh yang tidak tepat ya. Nah, ini, ya. Saya tidak akan sebut siapa namanya, tapi ini contoh yang tidak tepat. Bukan tidak tepat, malah sebenarnya kalau boleh dibilang ini salah antara judul dengan isi. Nah, kita lanjutkan. Ini contoh yang sudah mengikuti format. Ya. Mungkin akan ada pertanyaan, Pak, data di kabupaten saya nggak lengkap, Pak. Selama datanya benar-benar tidak ada, misalkan nanti kalian tidak bisa mendapatkan, Pak, saya tidak bisa membuat bikin rasio penduduk, Pak, karena jumlah penduduk menurut umur, menurut jenis kelaminnya nggak ada, Pak. Adanya hanya jumlah penduduk total. Setelah saya cari kemana-mana nggak ada, Pak. Oh, berarti itu tandanya kalian memang tidak bisa membuat rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tetapi, ya, contohnya yang ini, Nah, ini. Pak, saya nggak punya, Pak. Jenis kelamin laki-laki dan perempuannya nggak ada, Pak. Adanya hanya song total. Berdasarkan kelompok umur. Oh, berarti kalian memang tidak bisa mencari rasio jenis kelamin. Tapi kalau, Pak, saya ada, Pak. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan per kelompok umur. Tapi yang rasio jenis kelaminnya nggak ada, Pak. Berarti kalian harus hitung sendiri. Jadi itu ya. Jadi tidak kemudian karena nggak ada tabel atau data mengenai ini, kemudian kalian tidak mengerjakan. Nah, itu salah. Karena kalau jika tidak ada, itu berarti kalian harus menghitung sendiri. Oke. Ini contohnya, Nah, ini. Jadi yang pertama adalah latar belakang, bukan latar belakang, tetapi kalimat pengantar. Nah, ini kalimat pengantarnya sudah baik, membahas mengenai kependudukan yang ada di Kabupaten Bungkul. Oke, nah ini struktur penduduknya. Nah, ini menurut umur, sudah dijelaskan, ada narasinya. Ingat tadi adalah menarasikan, mendeskripsikan data. Nah, ini dibuat, seperti ini. Ditabelkan. Nah, ini memang mungkin keterbatasan data ya, dari tahun 2015. Nah, tapi untuk yang lain, untuk yang belum mengerjakan atau yang mengerjakan Kabupaten Bungo ini, jika dapat data yang terbaru, itu malah lebih bagus. Ya, tidak tahun 2015. Nah, ini sudah mendeskripsikan. Nah, ini bagus sekali, sudah mendeskripsikan. Mendeskripsikan, seperti apa, tabel di atas mendeskripsikan tentang apa. Ini sudah sesuai dengan apa yang diminta. Ini rasio ketergantungan. Ini tabelnya. Nah, nah, ya. Ini. Jadi ini karena datanya teman-teman dapat 2015, jadi ya datanya 2010 sampai 2015. 5 tahun, 6 tahun terakhir. Tapi kalau dapat data yang lebih baik, itu malah lebih bagus. Ini. Terus, nah mungkin satu yang akan saya jelaskan di sini adalah, nah piramida penduduk. Nah, ini piramida penduduknya masih terbalik, ya. Membuatnya mungkin sudah benar, tapi ini terbalik. Terbaliknya apa? Umur yang tua itu di atas, umur yang muda di bawah.
Karena apa? Kalau bentuknya seperti ini, ya, kalau kalian ingat di kuliah demografi atau geografi penduduk, dijelaskan bahwa ini namanya piramida terbalik, yang artinya penduduk usia tuanya lebih banyak dibandingkan usia muda. Padahal di dalam gambar ini kebalikannya, ya. Yang di atas itu usia muda, yang bawah usia tua. Nah, ini jangan sampai membuat mispersepsi kepada yang membaca, ya. Piramida penduduk itu secara umum, ya, sudah berlaku secara umum, yang tua itu di atas, yang muda di bawah. Jadi eh, nah, ketika itu terlihat, ya, kalau terlihat bentuknya misalnya berbentuk piramida, ya benar, maka dia bentuknya eh, ekspansif, penduduk mudanya lebih banyak. Nah, ini kan kebalik kan, karena dia itu berbentuk krusus emas. Nah, jadi ini nanti untuk yang mengerjakan ini bisa dibenarkan piramidanya yang usia muda ada di bawah dan usia tua ada di atas. Itu. Nah, ini jadi kepadatan penduduk. Pak, saya nggak punya kepadatan penduduknya, Pak. Nah, tapi kalau dapat jumlah wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk bisa dihitung sendiri. Nah, ini jangan lupa satuannya apa? Satuannya adalah jiwa per kilometer persegi. Itu jangan sampai terlupa. Oke, ini petanya. Ini udah ngambil sik 1 ya. Jadi kalau sik 1, nah ini yang terlupa apa yang terlupa? Nah, apakah Kabupaten Bungo itu sebuah pulau ataukah ia menjadi bagian dari sebuah provinsi atau sebuah pulau? Nah, oke. Kalau seperti ini kan ini seperti pulau Kabupaten Bungo. Oke. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Nah, di sini, nah ini mungkin yang mengerjakan, mungkin perlu disamakan nanti datanya. Karena di sini sudah mendapatkan Kabupaten Bungo dalam angka tahun 2021. Nah, yang di atas mungkin bisa diperbaiki, tahunnya diupdate tahunnya menjadi tahun 2020 atau 2021. Ini. Ini insertnya apakah Provinsi Jambi itu sebuah pulau? Oke, nanti silakan diperbaiki. Nah, itu. Kurang lebih itu reviewnya untuk pertemuan kedua. Yang perlu diingatkan adalah setiap data itu bisa dinarasikan, dideskripsikan apa isi tabel ini, apa isi dari peta yang kalian tampilkan dan seterusnya. Ya, jadi itu yang perlu disampaikan. Kurang lebihnya itu saja untuk pengukuran parameter sosek karena sifatnya praktikum. Modulnya sudah ada. Jika ada kesulitan, ada kebingungan, silakan bisa WA saya, bisa via email atau WA, atau bisa bertemu langsung di kampus. Saya insya Allah hampir tiap hari ada di kampus, di ruangan, jadi bisa bertemu, kita bisa berdiskusi mengenai pengerjaan tugas pengukuran parameter penduduk dan sosial ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari kita senantiasa berdoa, beribadah, dan juga menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita untuk selalu sehat, untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, dengan kita sehat, kita menjaga protokol kesehatan, maka kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.